Gini, ya, sudah 2 kali pemanggilan dilayangkan oleh penyidik kepada yang bersangkutan. Gini, ya, sudah 2 kali pemanggilan dilayangkan oleh penyidik kepada yang bersangkutan. Nah, kemarin kita tunggu juga, rekan-rekan juga paham semua di sini, sampai sore juga tidak ada datang. Ada loh penasihat hukum datang, tidak juga memberikan secara lisan aja. Namun karena keterangannya masih sama seperti yang disampaikan pada saat pemanggilan pertama, di mana panggilan pertamanya itu menggunakan surat resmi, ya. Nah, mungkin kita akan diskusi dan sudah kita diskusikan, akan segera kita kita tanya lah. Kalau keterangan disebutkan adalah bahwa sakit di Malaysia atau di luar negeri. Nah, tentunya kita akan coba menanyakan apa benar sih, nah itu aja. Nah, data perlintasan akan kita cek ke imigrasi. Tentunya kita minta bantuan supaya apabila memang benar, ya kita bisa melanjutkan langkah seperti apa yang kita ambil. Kira-kira gitu, Mas. Nah, dan apakah ini kan sudah 2 kali ya, artinya kan ya. Pemanggilan kan batasnya 2 kali. Apakah ada pemanggilan Ya, atau ada. penjemputan surat? Kalau makanya kita harus memastikan ini keberadaan. Kita ada bisa berkoordinasi dengan instansi lain untuk menanyakan apa benar nih sesuai dengan surat yang diberikan dari lawyer kepada kami. Akan kita cek itu dulu jawabannya. Kita nggak bisa berandai-andai. Nanti ketika ini sudah ada jawaban dari pihak imigrasi, ternyata mohon maaf di Indonesia pada saat ini sekarang ini kan ketahuan nanti. Ya udah mau nggak mau kita jemput karena sudah 2 kali pemanggilan sebagai seorang saksi tidak datang memenuhi kewajibannya sebagai saksi karena penyidikan, Mas. Nah, tentunya bukan penangkapan, belum, istilahnya adalah secara umum ini surat perintah membawa saksi. Tapi apakah ada rencana untuk mungkin gelar perkara dan gelar perkara itu gini, gelar perkara itu dilakukan oleh penyidik ketika memang dibutuhkan atau memang prosesnya harus dilaksanakan. Ini kan masih belum. Ini ada proses yang masih belum maksimal dalam proses penyidikannya. Itu tadi lintasannya. Kemudian keterangannya belum sampai ke situ. Jadi ada prosesnya yang harus kita lalui, lewati bersama. Jangan ujuk-ujuk jadi, ya mohon maaf kalau kita menentukan status seorang dari saksi itu label loh, kalau jadi tersangka ya kan, itu menjadi label secara sosial. Bagaimanapun juga akan melekat. Kita nggak boleh juga gegabah ataupun nggak boleh juga sembarangan. Ini pertimbangannya banyak. Kira-kira seperti itu. Prosesnya berapa lama Pak untuk mencari titik pada saat itu Pak? Tidak tahu. Tapi setelah mengetahui posisi beliau di Indo atau di luar negeri, akan itu pasti akan proses. Nah lagi diskusi lagi. Bukannya berarti kok didik diskusi Pak, kapan selesainya? Balik lagi, penyidik itu satu orang menyidik bukan cuma kasus ini aja. Semua butuh pelayanan yang sama. Jadi bagaimanapun juga langkah ini ya kita nggak bisa gerusa-gerusu, kemudian langkahnya salah, kita di pra-peradilan, selesailah kita. Kasus itu akan selesai, nggak ada bobotnya, nggak diakui secara legal. Kira-kira gitu. Prioritas itu yang pasti kita utamakan dari kepolisian adalah yang menyangkut keamanan banyak orang, itu kita prioritaskan. Menyangkut kerugian orang banyak dan mempengaruhi itu pasti prioritas. Namun sebenarnya ini hanya menyangkut masalah publisitas seorang publik ya, artis lah. Ini yang mungkin menarik perhatian. Namun sebenarnya kalau kita pedomani nggak ada yang dispesialkan, nggak ada. Ini berjalan padanya. Nggak ada yang ini diutamakan, nggak ada, sama sebenarnya. Ada beberapa kasus yang mungkin rekan-rekan juga nggak tahu, nggak paham. Ada yang kita prioritaskan karena menyangkut masalah ya manusiaan itu yang nggak bisa, kadang-kadang kita nggak bisa angkat. Celana itu diprioritaskan. Kalau ini sebenarnya jujur, ini dalam korban kita kalau dilihat ini harus dipercepat. Semakin lama juga kasihan sih ini. Konfirmasi dari pengacaranya itu tentang kabar Atta yang sebenarnya apa sih Pak? Maksudnya? Kabar keberadaannya Bapak Atta itu emang benar di Malaysia sakit atau apa? Ini kan konfirmasi lewat pengacara aja. Ya, pengacara ngomong gitu kan di media. Iya Pak. Udah ngomong kan? Nah, ya udah jawabannya itu. Kita akan cek lah. Kita akan cek dan kita juga nggak ujuk-ujuk karena di nonton TV atau nonton baca berita, enggak. Pada dasarnya yang kita menanyakan ke imigrasi, kira-kira seperti itu. Iya, kami akan bersurat resmi nanti ke imigrasi menanyakan
keberadaan beliau, apakah memang ada dia masuk ke Indonesia terus balik lagi ke Malaysia, akan kami tanyakan ke imigrasi, ke data pelintasan. Kapan rencananya dari pihak penyidik mengirim surat ke imigrasi? Kapan? Secepatnya, hari ini sedang kami buat suratnya dan kami akan layangkan mungkin besok. Tapi kalau bisa alasan COVID itu bisa dijadikan alasan sehingga Bapak akan bisa datang ke Indonesia. Alasan sakit. Beliau alasan sakit dan berobat di Malaysia. Tapi kalau untuk alasan COVID itu misalnya karena masih rawan COVID sehingga beliau nggak bisa datang ke Indonesia. Nggak ada alasan seperti itu sih yang kemarin disampaikan oleh pengacara beliau bahwa beliau masih sakit dan masih berobat di Malaysia. Bu, detail penyakit sendiri disampaikan nggak? Tidak. Berobatnya pun untuk apa ya? Iya, tidak. Tapi dari pihak penyidik katanya benar nggak sih Bu kabarnya meminta bukti surat sakit ke kuasa hukum kemarin, gimana Bu? Iya, kami mintakan nanti akan dikirim oleh kuasa hukumnya. Menyampaikan seperti itu kuasa hukum. Menjanjikan nggak Bu kapan mengirimnya atau seperti apa dari kuasa hukum kepada penyidik? Iya, hanya menyampaikan segera akan kami kirim buktinya Ibu. Tapi sekali lagi berkesan bahwa polisi akan menyurat Ibu tentang Riau. Iya, perlintasan. Iya, perlintasan beliau keluar masuk Indonesianya. Hari ini Bu ya, ketika Besok mungkin kami kirimkan suratnya. Setelah mengetahui Bu, apakah langsung akan penyebutan secara paksa seperti apa? Tadi Dua kali. seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi, seperti kita akan melakukan diskusi ya, istilahnya diskusi, akan seperti apa langkah berikutnya.